AKBP Ridwan beberkan intervensi Verdi Sambo saat penyidik usut kematian Brigadir J. Masih ada beban apa lagi? Tidak. Kan saudara sudah mengatakan saudara merasa rugi kan? Rugi ya? Dengan peristiwa ini? Betul ya mulia. Karena saudara dianggap yang mengetahui TKP yang pertama. Betul ya mulia. Ceritakan apa yang saudara alami. Betul. Jangan hanya persidangan ini, persidangan berikutnya saudara ceritakan. Siap. Ceritakan semua yang saudara ketahui, tidak usah kau tutup-tutupi. Betul. Pada saat saya meninggalkan TKP dari dalam untuk menghubungi, Pak FS sempat menyampaikan bahwa ini kamu untuk kejadian ini jangan rame-rame, jangan ngomong dulu kemana-mana. Itu yang sempat dia tekankan ke saya dengan nada yang agak tegas ya. Jadi kan saya tidak tahu cerita, komposisi cerita ini kan saya nggak ngerti nih. Siapa melakukan apa dan ada lagi apa. Waktu terlalu cepat untuk saya bisa, terkecuali saya mengetahui peristiwa dan saya mulai dari awal. Langkah-langkah saya sudah pasti. Saya korban juga, ya kan? Saya di prank juga kalau saya bilang kan. Dan memang merasa situasi terintervensi karena bukan lagi head to head orang per orang, tapi memang situasi pada saat kita olah TKP itu status quo kita itu sudah dimasukin sama dari Propam waktu itu ya. Kemudian berbagai langkah dan tindakan yang dia ambil seperti mengambil barang bukti, kemudian saksi. Nah itu yang membuat kami sangat terguncang saat itu sebagai tim olah TKP dan saya sebagai Kasat Reskrim. Nah disitulah membuat energi dan fokus saya itu untuk bagaimana saya bisa mendapatkan kembali barang bukti dan terutama saksi-saksi ini untuk saya meng-cross check daripada kebenaran atau investigasi lebih lanjut. Nah itulah yang membuat kita terpecah di situ untuk melakukan pengejaran sampai di Mabes, melakukan pengambilan dan sebagainya. Dalam mereka menyatakan apa adanya, gitu ya. Jadi tidak punya pretensi apa-apa, tapi mereka harus menyatakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan. Dan itu juga akan membantu pengadilan ini dalam proses mencari kebenaran, gitu ya, kebenaran material. Dan ketika nanti hakim akan menjatuhkan putusan itu tepat pada sasarannya. Artinya memang semua informasi yang diberikan oleh para saksi, oleh semua pihak di dalam perkara ini akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas sehingga hakim tidak ragu-ragu dan tidak akan putusannya keliru. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Reiki Nelson Soplanit bersaksi dalam sidang lanjutan kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kepada majelis hakim, Ridwan mengaku tidak dapat profesional menjalankan tugasnya saat mengusut kematian Brigadir J karena mendapat intervensi Verdi Sambo. Mereka terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J tidak pernah di BAP di Polres. Itu yang dinilai tidak maksimal dan profesional. Tidak bisa banyak kita lakuin seiring dengan institusi yang terintervensi yang tidak bisa dijelaskan karena situasi, kata Ridwan. Ridwan menegaskan, selaku Kasat Reserse Kriminal punya kewenangan memeriksa siapapun selama hal itu adalah tindak pidana. Namun dia mengaku tidak bisa berbohong jika mendapat tekanan bahwa terperiksanya adalah Jenderal Bintang 2. Di TKP saya dihadapkan oleh pemeriksaan terhadap Bintang 2 yang memiliki kekuasaan lebih dari Bintang 2 lainnya, ujar Ridwan. Ridwan mengaku intervensi yang diterimanya membuat tidak bisa menjalankan prosedur pemeriksaan berjalan baik. Selain itu, menurut Ridwan, Verdi Sambo menekannya secara emosional dengan mata yang berkaca-kaca saat mengatakan telah terjadi pelecehan terhadap istrinya. Ada penegasan dari Verdi Sambo, lalu ada emosional, saya blank, terombang ambing. Saya tidak mau larut dengan cerita yang putuskan lapor ke pimpinan untuk olah TKP, kata dia.
Ridwan mengaku baru kali ini mendapatkan intervensi saat menangani sebuah kasus. Kalau kamu lazimnya ini dari pengalaman. Kalau selama bertugas di polisi di reserse, selama tugas jadi polisi ada nggak saat kamu menolak? Ada intervensi? Tanya hakim. Tidak pernah. Jawab singkat Ridwan. Baru kali ini ada intervensi? Tanya hakim kembali. Iya. Jawab Ridwan. Intervensi yang dimaksudkan yaitu yakni dirinya diminta untuk tidak terlalu keras saat melakukan interogasi ketika berada di lokasi kejadian. Kenapa sampai intervensi? Apa katanya? Tanya hakim. Memang dari penanganan awal, memang yang tadi saya bilang di TKP tidak boleh ramai-ramai dan ada beberapa penyidik. Saya melakukan interogasi juga ada penekanan atau larangan tidak boleh terlalu keras. Jawab Ridwan. Itu ditekankan oleh siapa? Tanya hakim kembali. Waktu itu dari Pak FS ke Kanit. Saya juga ada di TKP saat itu pada saat interogasi Baradae. Jawab Ridwan. Kanit saya, persis saya di situ dan kanit saya, dia melakukan interogasi terhadap Baradae. Kemudian Pak FS saat itu datang, kemudian menyampaikan untuk dinyatakan jangan terlalu keras-keras, sambungnya. Baru pertama dapat intervensi. Ridwan mengaku baru kali ini mendapatkan intervensi saat menangani sebuah kasus. Kalau kamu lazimnya ini dari pengalaman, kamu selama bertugas di polisi, di reserse, selama tugas jadi polisi ada nggak saat kamu menolak? Ada intervensi? Tanya hakim. Tidak pernah. Baru kali ini ada intervensi? Iya. Jawab Ridwan. Intervensi yang dimaksudkannya itu yakni dirinya diminta untuk tidak terlalu keras saat melakukan interogasi ketika berada di lokasi kejadian. Kenapa sampai intervensi? Apa katanya? Tanya hakim. Memang dari penanganan awal, memang yang tadi saya bilang di TKP tidak boleh ramai-ramai dan ada beberapa penyidik. Saya melakukan interogasi juga ada penekanan atau larangan tidak boleh terlalu keras. Jawab Ridwan. Itu ditekankan oleh siapa? Tanya hakim kembali. Waktu itu dari Pak FS ke Kanit. Saya juga ada di TKP saat itu pada saat interogasi Baradae. Kanit saya persis saya di situ dan kanit saya dan dia melakukan interogasi terhadap Baradae. Kemudian Pak FS saat itu datang kemudian menyampaikan untuk dinyatakan jangan terlalu keras-keras. Untuk ditanyakan jangan terlalu keras-keras, sambungnya. Saksi kasus Sambo ragu sejak olah TKP. Tak mungkin tembak menembak. Mantan anggota unit identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Bribka Danu Fajar Subekti, menyadari sejak awal bahwa penembakan Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Verdi Sambo bukan insiden tembak menembak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun meminta kepada Danu bercerita apa adanya tanpa rasa takut terkait kesaksiannya ketika melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Sambo. Danu mengetahui insiden berdarah itu bukanlah peristiwa tembak-menembak pada tanggal 12 Juli saat dirinya melakukan olah TKP yang kedua kali. Hal itu ia ketahui dari pimpinan Indonesia Automatic Fingerprint Identifikasi System atau INAVIS. Tanggal 12 itu saya menyimpulkan satu pihak saja. Tanya hakim. Pada tanggal 12 itu bisa menyimpulkan satu pihak saja. Saya mendengar dari pimpinan dari INAVIS. Saya mendengar ini enggak mungkin ini. Hanya tembak menembak. Kata Danu. Cerita saja, tidak usah takut-takut. Semua sudah di dalam sel. Ujar hakim. Saya hanya mendengar INAVIS. Ini enggak mungkin tembak menembak. Jelas Danu. Tanggal 12 disimpulkan begitu. Tanya hakim lagi. Hanya perbincangan saja, ucap Danu.
Kendati demikian, Danu mengatakan tidak mengetahui nama di balik sosok yang menyebut peristiwa itu bukan tembak-menembak. Lebih lanjut, Danu mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan terkait kematian Brigadir J yang ia rasakan saat melakukan olah TKP. Pertama, saya di TKP tidak menemukan barang-barang milik korban. Terus arah tembakan tidak berceceran darah. Dari atas tidak ada tetesan darah di bawah. Hanya bergenang satu titik darah di tubuh jenazah. Tidak ada lubang dari arah tembakan. Dari atas ke bawah tidak ada, jelasnya. Selain itu, kejanggalan juga ia rasakan ketika melihat kondisi jenazah Brigadir J masih mengenakan masker. Pas membalikan jenazah pakai masker, kok aneh pakai masker, katanya. Adapun Danu menjadi saksi hari ini dalam kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa jaksa setelah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan EKS Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Mereka didakwa dengan melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.